Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama syallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat OKOC. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Indra Uno dalam podcast tentang Economic Outlook di pertengahan tahun 2023. Di sebelah saya ada orang kesohor. Saya ingatnya pelari dulu ya, pelari jarak jauh yang kencang banget. Jadi saya nggak pernah lari sama dia. Nah, lambat, slow runners. Bisa ngikutin SSU bahkan melebihi SSU. SSU itu Bang Sandi ya. Nah, di sini kita akan bicara-bicara karena ahlinya dan juga sekaligus dosen di UI. Jadi tanpa saya introduce atau perkenalkan beliau, saya langsung aja ya. Langsung ini untuk bicara mengenai ekonomi di 2023 di pertengahan, outlook-nya terutama. Ini penting banget buat teman-teman untuk setting goals, untuk melihat seberapa besar peluang kemajuan usahanya atau tantangan usahanya di 2023 ini. Dan latar belakangnya kita lihat ya bahwa data-data dari Badan Pusat Statistik di triwulan 1 2023 ekonomi Indonesia tumbuh 5,03%. Melampaui sebagian besar perkiraan dari analis pasar. Dan beberapa diantaranya, contohnya ekonomi Tiongkok tumbuh 4,5% pada triwulan yang sama. Kendati outlook global melambat, Indonesia diprediksi termasuk salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat di tahun 2023 ini. IMF memproyeksi Indonesia tumbuh di angka 5% pada 2023. Pertumbuhan ekonomi domestik relatif stabil didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Ini kalau ada data-data yang kurang tolong diinin Prof ya, langsung ya. Siap. Langsung dikoreksi. Lantas bagaimana kita menanggapi kondisi ekonomi ini? Apakah pertumbuhan ekonomi ini semakin naik? Nah teman-teman, kita simak tanya jawab ini ya. Saya akan ada beberapa list pertanyaan kepada Uda Fitra, saya sering manggilnya itu. Pertanyaan pertamanya adalah bagaimana Uda menanggapi bahwa prediksi IMF yang mana Indonesia mampu tumbuh sampai 5%. Apa yang sedang menjadi fokus negara saat ini? Iya, ini yang bikin materinya keren juga ya. Siapa namanya? Namanya Kuen. Dulu jualan duren. Oh gitu ya, pas jadi banget. Kuen dan duren. Kalau di Jepang itu kuen itu namanya artinya taman. Oh, pantas kalau sekedar melihat ada hijau gitu, teduh gitu. Oke, nah kita ngelihat prospek ya pertumbuhan ekonomi. Kalau ngelihat tahun ini, kenapa sih di atas konsensus ya? Itu mungkin pembicaraan atau diskusi kita di awal. Ada beberapa perbedaan antara Indonesia dengan negara-negara lain, terutama negara-negara maju. Nah, satu yang membedakan, yang saya rasa paling signifikan adalah Indonesia itu berlimpah input produksinya, gitu. Sehingga jika dibutuhkan, dia akan menjadi firepower, gitu. Jadi bayangkan begini, industri kalau mau tumbuh itu kan butuh barang modal, bahan baku, kemudian butuh juga sumber daya manusia. Nah, kita tidak memiliki kekurangan di 3 variabel ini. Sementara misalnya di Amerika Serikat, mereka kekurangan tenaga kerja loh sekarang. Makanya yang dilakukan oleh The Fed itu menaikkan suku bunganya. Supaya apa? Supaya ini yang menarik dari Amerika Serikat adalah mereka ingin menciptakan angka pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, karena memang terlalu sulit untuk mencari orang yang bekerja. Gitu. Nanti itu pembahasan lain sih. Tapi anyway kita nggak punya masalah itu. Justru sekarang kita berlimpah dari sisi sumber daya manusia.
begitu juga dari sisi input produksi bahan baku, yang kita punya nikelnya, kita punya bauksit-nya, kita punya besi bajanya, kita punya macam-macam ya. Kecuali mungkin yang terbatas itu dari sisi minyak ya, tapi yang lain-lain kita berlimpah. Sehingga industri kita ketika ingin tumbuh, mereka sudah ada bahannya di sini. Nah itu yang kemudian membedakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain. Nah kenapa bisa di atas konsensus? Nah, saya ingat ada pembahasan kurang lebih 2 tahun yang lalu, itu masih masa pandemi, ketika waktu itu Morgan Stanley itu diminta penerawangannya. Nah, penerawangan. Jadi ekonomi itu kan seperti dukun nih. Kita menerawang. Menerawang masa depan. Gitu. Tapi dukun kan juga sama ya. Kalau kita lihat dukun tuh selalu kan ditanya, Mbah, nanti tahun depan pertumbuhan ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi, nasib saya gimana, bisa jadi orang kaya atau enggak gitu kan. Nah biasanya kan si dukun bilang, oh iya bisa, ya. Tapi begini ada syarat-syaratnya. Ekonomi juga begitu. Ditanya, tahun depan gimana kira-kira prospek pertumbuhan ekonomi? Ya kita biasa menyebut dengan angka-angka. Tapi yang membedakannya kalau dukun itu mungkin dia pakai kemenyan. Nah kalau ekonom pakai data. Tapi dua-duanya sama-sama mistis. Harus Dukunnya ada juga. Dukunnya juga. Tapi anyway, kita balik lagi ke sini. Morgan Stanley dia membuat penerawangan, ya. Morgan Stanley ini lembaga institusi internasional yang cukup terkemuka. Mereka buat 3 hal yang kemudian membuat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain itu bisa potensi rebound-nya sangat solid. Potensi pembalikan ya. Jadi dari sebelumnya tumbuhnya rendah terus kemudian menjadi tinggi. Apa itu? Yang pertama adalah euforia pasca pandemi, post pandemic euphoria. Kenapa ini menjadi penting? Karena selama ini orang-orang kaya, ya termasuk Pak Indra, Masya Amin. itu menahan spendingnya. Ya itu kalau data makro ya, data makro. Kenapa menahan spendingnya? Karena persepsi resiko orang-orang kaya itu terhadap peristiwa pandemi ini merupakan peristiwa yang sangat berisiko gitu ya, sehingga mereka ketika melakukan spending itu akan hold dulu gitu. Nah ini tercermin di data, misalnya di masa-masa pandemi itu dana pihak ketiga itu meningkat gitu kan, terus kemudian kepemilikan bonds yang jangka panjang dan jangka panjang itu juga meningkat. Kenapa? Karena orang-orang ingin menghindari risiko gitu kan. Tetapi ketika faktor risikonya menghilang ya, ketika kita bicara pandemi kan sekarang sudah mulai jadi endemi gitu kan. Ketika faktor risiko yang menghilang di tahun ini, maka keinginan untuk spending itu bisa menjadi lebih tinggi. Gitu. Itu yang kemudian menjadi post pandemic euphoria. Begitu juga, tidak hanya itu, bahkan yang kalau kita bicara begini ya, kalau proporsi konsumsi Indonesia kan kita bicara pertumbuhan ekonomi Indonesia itu banyak sekali variabel-variabel yang mendukungnya. Salah satunya dan yang paling besar adalah konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi ini kurang lebih 53-55% dari variabel-variabel lain. Nah, terus pertanyaan adalah dari 55% konsumsi ini, itu siapa kemudian yang paling dominan, gitu kan? Kalau kita bicara level income-nya, ternyata 20% income yang paling atas itu menguasai 46 sampai bahkan di beberapa waktu bisa sampai 50% dari total keseluruhan konsumsi, gitu. Okay. Sementara yang bottom 40% of income level itu cuma menguasai 17%. Gitu. Nah, sehingga ketika mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita membantu masyarakat menengah ke bawah lewat bansos, apakah konsumsinya itu akan meningkat? Belum tentu, ia meningkat tapi tidak akan sesignifikan ketika orang-orang kayanya spending. Gitu. Nah, jadi kita mengharapkan orang-orang kaya ini bisa lebih generous. Ini yang disampaikan oleh Keynes, bahwa kalau terjadi peristiwa-peristiwa kontraksi atau pelambatan ekonomi, yang dilakukan adalah jangan menahan spending, tapi justru harus kemudian melakukan belanja dan belanja, spend. Kenapa? Ini yang disebut oleh Keynes sebagai paradox of thrift. Orang-orang dalam level ini kan kalau kita bicara financial planner ya nggak bisa disalahkan juga. Ini kalau misalnya menghadapi risiko tahun depan gimana? Kita harus menahan spendingnya supaya kita tidak nanti tidak kesulitan di masa-masa yang kita tidak punya uang begitu kan? Oke, tetapi ketika itu menjadi perilaku agregat, semuanya saving, berekonomi nggak bergerak, gitu. Nah, oke, yang ini OKOC keren banget. Kenapa? Karena pertama, membeli produk UMKM. Yang kedua, UMKM itu berarti kita bicara mengenai tetangga-tetangga terdekat. Bukan kita bukan di shopping center apa segala macam. Kita berbicara mengenai di tetangga sebelah itu jualan apa.
gitu kan. Nah, ketika kita melakukan spending, terutama spendingnya terhadap tetangga-tetangga terdekat, maka ya itu akan bisa menjaga tuh aktivitas perekonomian. Nah, yang kita harapkan sekali lagi adalah bagaimana yang 20% paling atas ini juga bisa spend more. Makanya ketika pandemi saya selalu bicara ya, orang-orang yang biasanya ke mall spending terus kemudian menahan belanjanya, seharusnya jangan menahan belanjanya, seharusnya bisa membeli produk-produk tetangganya. Supaya apa? Supaya masih bisa bergerak gitu. Karena kan UMKM kalau kita bicara proporsi atau kontribusinya terhadap total keseluruhan aktivitas ekonomi itu 90% lebih gitu kan. Nah, ini yang bisa jadi akan membantu perekonomian kita ke depan, dan sampai sekarang kita masih sangat mengandalkan sektor UMKM ini. Nah, pertama yang tadi ya, jadi Morgan Stanley post pandemic euphoria. Yang kedua adalah yang masih terkait dengan variabel pertama adalah the growth of middle class kita. The growth of middle class kita ini termasuk salah satu yang paling menjanjikan di dunia. Karena kita juga masuk wilayah bonus demografi nih, yang masih terus bergelora ya sampai tahun 2035 sebenarnya peaknya. Tapi masih bisa dimanfaatkan. Sehingga ketika yang atas bergerak, yang tengah juga kemudian ikut-ikutan bergerak, maka yang terjadi adalah konsumsi tumbuh. Kalau konsumsi tumbuh yang terjadi apa? Ya perekonomian bergerak. Yang ketiga adalah konsolidasi fiskal. Nah, ini yang kemudian menjadi variabel ketiga yang disampaikan oleh Morgan Stanley. Kita bisa melihat bahwa tahun 2022 defisit fiskal kita, defisit APBN kita itu sudah berada di bawah 3% lagi. Nah, bear in mind di bulan-bulan pandemi atau tahun-tahun pandemi itu karena pemerintah harus belanjanya besar-besaran, maka dia harus membridge aturan yang disebut di peraturan Undang-Undang 17 tahun 2003 bahwa maksimum defisit APBN itu maksimum 3% terhadap GDP. 3%. Tapi itu di bridge bisa sampai 5%, 6%. Kenapa? Karena memang yang lain lagi tiarap nih, maka satu-satunya aktor yang bisa diharapkan adalah pemerintah. Nah, tapi sampai kapan? Ini kan banyak kemudian yang khawatir bahwa nanti setelah pandemi ini pemerintah akan terkena beban utang yang sangat berat, kemudian APBN kinerjanya akan sangat terbatas dan seterusnya. Ketika nanti dibutuhkan pada masa-masa yang paling berat berikutnya, itu tidak ada. Nah, tapi kita untungnya tahun 2022 itu sudah masuk lagi ke defisitnya sekitar 2%-an. Padahal targetnya untuk sampai di bawah 3% itu tahun 2023-2024. Artinya ini lebih cepat dibandingkan dengan perkiraan. Nah, ini kemudian tiga ini membuat ekspektasi investasi, ekspektasi ekonomi itu menjadi lebih positif. Dan sehingga pada akhirnya ketika kita bicara 5,03% ini, itu suatu hal yang sangat wajar. Di atas konsensus ya wajar karena ya memang ekspektasinya tinggi gitu. Jadi itu jawabannya kira-kira. Udah selesai kan 30 menit. Jadi selama ini pemerintah sebelum ke sana jadi yang 20% teratas itu terbukti nggak belanja ke yang 40% terbawah? Prinsipnya mungkin nggak secara langsung, tapi ketika mereka bergerak masuk ke sektor real ya belanja spend, berpergian, tourism activities, spending di mall pun gitu, spending kuliner segala macam, itu pasti akan trickling down ke bawah. Memang banyak yang bilang, mana ada trickle down effect? Masih ada, masih berlaku gitu kan, karena kita sangat bergantung pada pola konsumsi yang paling atas ini. Ketika mereka bergerak, ya buktinya ya, kalau kita lihat nih, di tahun 2021, tahun 2022, kita melihat satu indikator dari misalnya Bank Indonesia, indeks kepercayaan konsumen. Nah itu bahkan di tahun ini udah sampai level 128. Artinya dibandingkan dengan bulan Januari itu naik terus indeks kepercayaan konsumen. Artinya apa? Masyarakat yang menengah ke atas ini itu sudah semakin percaya diri untuk melakukan aktivitas spending. Nah, tercermin di data pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama bahwa konsumsinya itu memang masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Konsumsi kita kalau nggak salah kemarin tumbuh 4,54%. Tetapi ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, gitu kan. Jadi ketika konsumsi kita meningkat, maka ekonomi juga ikut-ikutan naik. Cuma memang ada PR-nya. PR-nya adalah konsumsi kita belum full atau belum sampai level yang optimal karena masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Nah, ini masih harus kita dorong lagi bagaimana masyarakat bisa spend, terus bisa invest dan bisa melakukan aktivitas ekonominya. Sehingga bisa kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini dan juga tahun depan. Beberapa waktu lalu pemerintah sempat gembar-gembor soal akan krisis. Itu berarti dengan data yang sekarang ini tidak terbukti
Atau memang ada pemikiran lain? Ya, sebenarnya untuk memberikan panduan bahwa ke depan itu akan terjadi krisis atau ada probabilitas krisis, itu nggak bisa disalahkan juga. Karena kenapa? Karena jadi begini, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, itu juga sangat dipengaruhi oleh ekspektasi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau misalnya kita terlalu bergelora, ya, terlalu optimis, ya, kita akan cenderung cepat jatuh, gitu kan. Jadi kita tidak melihat kanan kiri, ya, terlalu optimis, akhirnya apa yang terjadi? Kita tersandung, gitu. Nah, itu sebenarnya pesannya dari Pak Jokowi. Beberapa kali beliau mengatakan, saya ingat sekali, beliau mengatakan bahwa sudah banyak yang masuk pasien IMF, ada 30 negara sedang mengantri dan seterusnya. Padahal sebenarnya kondisi kita masih cukup solid, ya. Kalau kita lihat dari Bloomberg Survey, probability krisis di Indonesia itu sekitar 3%. Malaysia, Thailand bahkan masih di atas kita, 5%, 10%. Nah, Sri Lanka itu sekitar 80%. Yang memang mereka terjadi krisis juga dan resesi, ya. Indonesia masih jauh, gitu kan. Tapi masih ada probabilitas, gitu kan. Sebagaimana ada satu pandit, ya, di Amerika Serikat yang meramalkan antara Trump versus Biden. Ya, jadi ini ya ada yang unik, ya, perspektifnya. Banyak yang kemudian menduga bahwa Trump akan kalah dan Biden akan menang, which is true, gitu kan. Tapi dia juga membahasakan bahwa ini ada kemungkinan 10% Trump menang. Dia masih melihat persepsi itu, gitu kan. Memang 90% kemungkinan besar si Biden menang, tapi dia juga masih melihat ada 10% kemungkinan Trump bisa menang. Ini yang 2024, ya? Yang kemarin, atau ya? Yang Biden yang kemarin, Biden versus Trump. Kita melihat memang Biden menang. Tapi ada faktor X yang membuat yang 10% ini bisa tiba-tiba bisa menjadi 60%. Gitu kan? Ada faktor X. Nah, kita juga harus berbicara dari faktor X-nya apa. Apa yang kemudian membuat yang probabilitas 3% krisis itu bisa membesar menjadi 80% misalnya. Apa? Ya. Salah satunya adalah karena kalau misalnya kita tidak mampu untuk menjaga perekonomian atau fondasi perekonomian kita dengan baik. Misalnya apa? Ada satu contoh saja. Ekspor kita atau aktivitas perdagangan internasional kita itu sudah surplus kalau nggak salah 36 atau 37 kali berturut-turut. Which is bagus banget. Cuma masalahnya adalah kalau berdasarkan hasil simulasi kami, ini menunjukkan bahwa ada beberapa kewaspadaan. Kalau misalnya ekspornya ini dilakukan fokus ke komoditas yang minim nilai tambah, which is yang input produksi yang tadi kita butuhkan. Ya, hasil simulasi kami menunjukkan bahwa ini kalau misalnya terjadi input produksinya diekspor juga, padahal kita butuh nih, industri kita kan masih suboptimal nih. Belum sampai level optimalnya lagi. Artinya demand terhadap bahan baku belum setinggi yang sebelumnya. Nah, akhirnya apa? Kan itu diekspor. Karena apa? Demand-nya ada di luar. Karena kan yang lain-lain ini lagi langka bahan baku, ya. Ini waktu itu saya pernah bilang ke Menteri Perdagangan juga, bahwa ini ada China factor, ada relocation factor. China ketika dia lagi mau coba tumbuh, dia gali input produksi dari mana? Dari ASEAN. Begitu juga dengan negara-negara yang non-China, Amerika Serikat, Eropa, Jepang, mereka lagi moving away from China, cari tempat alternatif, dan mereka menggali input produksi juga dari ASEAN. Gitu kan? Akhirnya demand terhadap itu yang meningkat, wajar. Nah, cuma masalahnya adalah kalau misalnya kita ekspor terus, ya, input produksi yang kita butuhkan ini, hasil simulasi menunjukkan bahwa mulai dari kuartal ke-3 atau ke-4, atau kalau kita lihat time frame-nya, berarti mulai tahun 2023 di kuartal ke-4 dan 2024 di kuartal pertama, itu bisa jadi ketika industri kita sedang optimal, ya, membutuhkan input produksi nggak ada. Kenapa? Habis diekspor. Kalau sudah begitu, maka kita harus impor. Kalau sudah impor, maka kita akan terkena harga internasional yang mana sangat dinamis dan kecenderungannya bisa jadi lagi naik, gitu. Ketika itu naik, maka ada kecenderungan cost push inflation atau imported inflation, yang mana itu memberikan efek kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi antara 0,7 sampai 0,8%, gitu. Dan bahkan bisa lebih berat lagi, gitu. Nah, itu hanya satu faktor saja. Maka kita harus mengidentifikasi. Jadi kalau ada almarhum Andrew Grove, dia mantan profesor di Stanford. Dia bikin bukunya Only the Paranoid Survive, gitu. Jadi kita harus waspada nih. Ini sinyal-sinyal di sekitar kita harus kita tangkap dengan maksimal. Karena kita kan hidupnya nggak sendirian. Ada negara-negara lain juga yang ternyata sedang mengalami krisis. Kalau yang lain lagi kebakaran, kita pantas waspada dong.
nanti jangan sampai itu api yang ada di tetangga sebelah itu nyampe ke rumah kita juga, gitu kan? Maka kita harus waspada. Entah itu nyiapin selang atau nyiapin apa yang untuk supaya si apinya nggak menjalar ke kita, gitu kan? Itu harus kita lakukan juga. Readiness gitu ya. Readiness. Nah, jadi only the paranoid survive. Cuma memang sebagaimana yang tadi saya sampaikan, jangan sampai paranoidnya terlalu paranoid. Nah, ini yang kemarin juga sempat muncul ya. Jadi kan banyak tuh YouTuber yang bilang bahwa nanti tahun 2023 resesi apa segala macam habis. Harus hati-hati. Ini kita harus waspada guys, gitu kan. Itu dalam 2 hari ada 1 juta views. Ya, itu karena menceritakan keseraman. Dan itulah yang dijual yang bisa laku di Indonesia kan. Kalau nggak horor, komedi. Ya coba aja lihat di Drahor. Ya kalau nggak horor, komedi gitu kan. Ya kan sukanya horor. Makanya tiba-tiba mereka sangat melihat, wah ini berarti bener dong gitu kan. Yang terjadi apa? Di bulan-bulan tersebut ya ada cerita dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia di mall-mallnya. Dibilang seharusnya Pak, ini kan bulan waktu itu saya ketemu di bulan November. Seharusnya Pak, November ke Desember itu seharusnya lagi bergerak ke atas. Atau yang biasa disebut sebagai Movember. Ya, November you move ke atas. Karena menuju libur Nataru nih. Seharusnya lagi tinggi-tingginya tapi malah turun. Kenapa? Ya mungkin salah satunya juga karena orang terlalu takut tadi diwarnai ketakutan sehingga tidak mau spending segala macam. Nah, jadi terlalu takut juga jadi masalah. Tapi terlalu berani juga jadi masalah juga. Makanya itu di tengah-tengah. Kan umatan wasatun, tengah-tengah. Nggak kiri dan nggak kanan. Wah, oke. Nah, tadi udah bicara sedikit mengenai inflasi. Di Indonesia gimana tuh inflasinya? Kan pasti itu drive atau mendorong harga-harga mahal. Ini yang salah satu yang paling ditakuti oleh mikro dan kecil lah. Betul. Mikro dan kecil itu gimana tuh di Indonesia? Ya, jadi untuk melihat inflasi, kita harus bisa membreakdown-nya ya. Jadi ada itu yang disebut sebagai administered prices, harga-harga yang diatur pemerintah, salah satunya BBM yang paling mungkin kita semua paling familiar. Yang kedua ada volatile food, ya, harga-harga yang bergejolak naik turun. Yang ketiga adalah core inflation atau inflasi inti. Nah, yang menarik kita perhatikan adalah apa sih yang menyebabkan inflasi. Kemarin pengumuman itu 4%, just sebenarnya is very okay dibandingkan dengan yang lain, karena memang 2 hal yang di atas. Dari sisi administered prices, itu pemerintah kan sudah tidak lagi melakukan penyesuaian harga. Ya, jadi itu yang terakhir di bulan September, memang ada beberapa penyusunan tapi relatif minimal. Yang kedua, ini yang menarik adalah volatile food. Nah, volatile food ini di situ ada cabai, di situ ada telur, di situ ada ayam ras, dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang membuat inflasi di bulan-bulan tertentu itu tinggi sekali. Seperti misalnya di bulan Januari tahun 2022, yang mana itu tahun lalu ya. Itu harga cabai itu naik tinggi sekali. Kita juga kemudian pernah juga melihat harga minyak goreng ya, naik juga gitu kan. Nah, khususnya cabai, ini saya ingat di bulan Agustus, itu di tahun 2022, Pak Jokowi bilang, ini harus ada gerakan inovatif ya, dari kepala-kepala daerah untuk menangani inflasi daerah. Salah satunya yang beliau sarankan adalah bagaimana supaya kepala-kepala daerah ini fokus untuk menanam cabai. Gitu. Ya, kesannya memang sederhana ya, cabai. Kenapa sih kita harus menanam cabai? Kenapa sih Pak Jokowi harus cawe-cawe ya, menyuruh kepala daerah buat tanam cabai? Nyata ini penting sekali karena kita lihat di bulan September ketika harga BBM itu disesuaikan. Dan setelah bulan September kan banyak tuh yang kemudian melihat prospek inflasi itu banyak sekali ekonomi yang melihat wah ini akan tinggi sekali nih, akan meledak dan seterusnya, akan ada second round effect dan seterusnya. Tapi kita lihat setelah bulan September ada bulan Oktober dan bulan November itu justru cabai itu deflasi dan itu mampu membawa inflasi kita itu tidak lebih dari 6%. Ya, di sekitar 5%. Dan pada saat prospek inflasi dipercaya tinggi-tingginya, sedang tinggi-tingginya. Nah, artinya apa? Artinya dari sisi ini ketika ada supply side intervensi dari sisi supply, bagaimana menggiatkan produksi dan seterusnya, itu sangat bermanfaat sekali untuk mengendalikan inflasi gitu. Jadi kita bicara mengenai logistik, kita bicara mengenai transportasi, barang-barang kebutuhan pokok dan seterusnya, itu sebenarnya sangat diperlukan untuk kemudian mengendalikan inflasi. Supply side intervention, ini jawabannya. Oke, dan pemerintah udah melakukannya dengan
baik, dan kedepannya mikro dan kecil ini nggak usah khawatir harga-harga bakalan nggak bisa dikontrol atau gimana? Ya, kalau melihat dari presiden dari sebelum-sebelumnya, kita mungkin bisa jauh lebih optimis bahwa nanti prospek kenaikan harga-harga di tahun ini mungkin tidak akan lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Karena pemerintah sepertinya sudah memiliki cara ya. Salah satunya adalah selain supply side intervention tadi, yang juga sedang digiatkan di level daerah adalah bauran kebijakan antara Bank Indonesia dan juga pemerintah daerah. Jadi Bank Indonesia di level makro nasional itu mengendalikan inflasi lewat suku bunga. Nah, sementara di level daerah itu bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah lokal melalui tim inflasi daerah, yaitu untuk kemudian menahan laju inflasi. Dan saya rasa saat ini bisa dikatakan mereka sangat berhasil karena 4% ini sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain begitu kan. Memang di saat normal mungkin 4% ini bisa jadi terlalu tinggi gitu. Tapi di saat-saat seperti ini, di saat yang lain sedang kesulitan, di saat yang lain sedang mengalami bahkan peristiwa yang disebut sebagai inflasi super, kita tidak mengalami sama sekali. Bagaimana kita melihat Turki yang inflasinya bisa sampai 80%, kita tidak sampai di situ. Kenapa? Salah satunya adalah bauran kebijakan efektif antara pemerintah, otoritas fiskal untuk mengintervensi dari sisi supply-nya, dan juga kebijakan dari Bank Indonesia di sektor moneter untuk mengendalikan dari sisi demand atau mengendalikan laju suku bunga. Oke, nah udah nih dari tadi kita udah bicara makro, kita udah bicara bagaimana pemerintah secara efektif menekan inflasi. Nah, dari perspektif pelaku usaha mikro sama kecil, karena saya nggak sebut menengah, karena mikro dan kecil aja udah 98%. Sorry, 99%. 99% ya. Ya, jadi 98,7 1,2 ya. Nah, jadi udah 99%. Nah, ini yang tadi kelihatannya atau kedengarannya positif semua ya. Dan harga-harga nggak akan lebih naik dari tahun lalu. Nah, ada nggak patokan di mana mereka bisa mengukur diri sendiri, oh saya udah sekian persen pre-pandemic level misalnya contoh. Saya masih suka interview teman-teman, masih ada yang mengatakan 50, tapi nggak pernah di bawah 50%. Ini kira-kira sesuatu hal yang ada patokannya nggak buat teman-teman mikro dan kecil? Sebenarnya efek pandemi ini sebenarnya cukup signifikan ya. Apa yang biasa kita sebut sebagai scarring effect, efek luka. Jadi lukanya belum betul-betul sembuh, terutama sektor yang sangat mengandalkan mobilitas. Tapi kalau kita lihat dari trennya sudah cukup menjanjikan gitu. Nah, cuma untuk level mikro dan kecil, itu apa yang mereka bisa lihat gitu ya. Sebenarnya gampang aja. Itu pendapatan mereka dibandingkan aja dengan pre-pandemic level. Nah, itu kan bisa kita lihat. Itu apakah sudah pulih atau masih 50%-nya atau bahkan sudah 80%. Kita bisa lihat dari situ. Yang paling gampang aja. Dulu misalnya pendapatannya sebulan ya bersih 5 juta, masih dapat segitu nggak? Kalau misalnya berkurang ya berarti ya belum sampai gitu kan kalau kita bicara usaha di sektor mikro. Nah, cuma memang kalau data makro menunjukkan memang belum betul-betul pulih gitu ya. Ranging antara 50 sampai 70%. Jadi belum sampai 70%. Ya. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa usaha saya penghasilannya atau pendapatannya masih sekitar 50 dan 70%, berarti ya, betul. Sinkron datanya dengan level makro ya. Dan ada kemungkinan di bawah itu nggak? Sektor-sektor tertentu gitu. Ada ya. Jadi ada sektor misalnya industri. Kalau misalnya ini UMKM ya. Tapi ada sektor yang mungkin mengandalkan produksi tekstil gitu ya. Kalau misalnya dia di situ, sekarang ini lagi kesulitan. Ya, mungkin akan banyak sekali tantangannya karena kita lihat dari sisi pabrik-pabriknya aja udah banyak yang tutup ya, udah banyak merelokasi keluar karena memang tidak kompetitif. Tapi kalau misalnya dia bicara mengenai sales, saya rasa sih karena dia nggak terlibat di proses produksi itu nggak terlalu bermasalah. Jadi kalau kita lihat kecenderungan sekarang dari sisi indeks kepercayaan konsumen itu meningkat. Artinya apa? Potensi demand-nya is there. Gitu ya, tidak berkurang, bahkan justru potensi bertambah karena indeks keyakinan konsumen yang kemudian dikeluarkan oleh Bank Indonesia kemarin itu naik terus
bulan per bulan. Bahkan pengumuman kemarin tanggal 12 Juni itu juga naik dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Artinya kalau kita bicara potensi demand, the demand is there. Tapi bagaimana dengan kecenderungan spendingnya? Nah, demand-nya ada, kekuatannya ada. Tapi bagaimana behavior spendingnya? Apakah sudah pulih atau belum? Nah, ini harus kita tes lagi. Karena itu akan sangat dipengaruhi oleh persepsi resiko. Nah, resiko sekarang itu sangat dinamis. Memang tidak ada lagi resiko COVID. Tapi kita bicara mengenai resiko sekarang yang dihadapi adalah resiko harga-harga. Untungnya harga-harga sekarang di level yang moderat. Nah, tapi kita tidak bisa sangat yakin bahwa ini tidak akan meledak. Karena tahun 2023, 2024 ada peristiwa pertama, peristiwa politik. Yang kedua adalah lingkungan eksternal kita sangat dinamis. Ya, Rusia Ukraina juga masih berlangsung sampai sekarang. Itu akan mendisrupt value chain. Dan kalau value chain sudah terdisrupt, pasti juga akan berdampak kepada kita juga. Meskipun kalau kita bicara probability Rusia Ukraina itu disrupsi di value chain ke Indonesia, itu mungkin tidak akan terlalu besar. Tetapi selalu ada jalan untuk sampai ke Indonesia. Ya, karena misalnya kayak apa yang terjadi di Amerika Serikat, mereka resesi, krisis Silicon Valley Bank, mungkin nggak akan terlalu berdampak langsung kepada kita, tapi bisa lewat jalur Jepang dan lewat jalur Cina. Karena Jepang dan China kan juga kemudian berinteraksi dengan erat dengan Amerika Serikat, yang mana itu akan menjalar ke Asia. Jadi selalu ada mekanisme transmisi itu, karena bagaimanapun dunia ini sebagaimana layaknya organisme. Yang satu kena, yang lain pasti kena juga. Terkoneksi. It's all connected kalau katanya di kayak organ tubuh gitu. Organ tubuh ya. Jadi seperti ya ini yang bicara ini kan sebenarnya Yuval Harari ya dalam bukunya Sapiens, bahwa ya dunia ini sebagaimana layaknya organisme. Semua saling terhubung. Ya, satu terjadi, yang di ujung dunia lain juga pasti akan kejadian. Nah, maka kita juga tadi balik lagi, kita harus waspada. Ya, jangan sampai terlalu euforia, tapi menghilangkan unsur-unsur kewaspadaan tadi. Nah, buat teman-teman, buat patokan aja gitu ya. Jadi, misalnya 2021 ke 2022, income-nya mereka atau penjualannya mereka, apakah ada peningkatan atau enggak, dan dibanding dengan 2023 apakah itu akan terus meningkat setara dengan inflasi atau lebih dari inflasi, itu sebagai patokannya di mikronya gitu. Ya, kalau kita lihat dari prospek makronya pertumbuhan ekonomi, kan pertumbuhan ekonomi di tahun ini, tahun 2023, pemerintah memang targetnya 5,3%, ya. Tetapi proyeksi kita itu antara 4,9 sampai 5,1%. Itu forecast kami kemarin. IMF bilang 5%, which is within range nih. Kemarin 5,03%, 4,9 sampai 5,1%. Artinya ada kemungkinan bahwa ya prospek pendapatan atau peningkatan pendapatan within that range, 5 atau bahkan sampai 10% ya, kalau ditambah inflasi ya. Ya. Jadi 5% ditambah inflasi juga kemungkinan besar seperti itu. Jadi itu juga kan menjadi dasar perhitungan upah. Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, kenaikan upah itu kan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Jadi dan ini bisa dengan analogi yang sama, kita juga bisa melihatnya di sisi kecenderungan kenaikan pendapatan. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi berapa, inflasi berapa. Jadi ya antara kalau pertumbuhan ekonomi 5% dan inflasi 4% ya berarti sekitar 9-10%. Nah, buat pesan-pesan ke teman-teman mikro kecil, khususnya di lingkungan OKOC, itu gimana tuh perilaku mereka dari segi misalnya mereka mau berkreasi, bikin produk baru, inovasi proses misalnya, atau buka satu toko lagi, itu apa yang bisa diberikan pesan oleh Uda? Wah, itu yang ahlinya Prof. Indra lah. Saya nggak punya pengalaman di situ. Kalau saya udah punya toko baru saya bilang bisa. Cuma kalau saya meskipun orang Minang ya, tapi kalau usaha tuh gagal terus. Gitu. Jadi makanya jadi ekonom aja, bicara ya kalau masalah ekonomi. Kalau kata Edison belum 10.000 kan? Belum 10.000 kali, siap. Nggak apa-apa. Jadi selalu rotu. Jadi kalau bisa cerita ke teman-teman juga semua. Saya sempat bisnis porang waktu itu sempat naik kan, kita bikin di Bali itu sama teman-teman alumni Jepang, gagal. Kita nggak tahu, belum tahu bisnis prosesnya. Terus mining crypto itu juga kita lakukan. Jatuh gitu ya. Ya kan ini testing aja gitu kan. Nah, pakai kalau ya mungkin
kalau teman-teman yang familiar dengan istilah uang laki gitu kan. Jadi kita pakai uang laki. Kalau hilang ya udah hilang lah gitu kan. Yang penting nggak mengganggu dapur gitu. Jadi dan itu berapa kali gagal juga sih. Tapi ya itu kan that's life. Nah, Ya, agree. Jadi kalau saya bisa simpulkan gitu ya, bahwa 2023 ini mikro dan kecil nggak perlu punya kekhawatiran terlalu besar gitu ya. Apalagi ada tahun, kita sebut tahun politik gitu, peluang-peluang khusus mungkin malah lebih terbuka. Seharusnya malah bagus. Ya, lebih terbuka. Karena kan ada istilahnya disebut political budget cycle. Jadi siklus budget politik itu setiap musim-musim politik itu entah itu dari APBN, APBD, ya incumbent pengen terpilih lagi atau incumbent memberikan efek endorsement, itu pasti akan ada efek-efek itu. Dan seharusnya itu mendorong konsumsi dan bagus dong buat UMKM. Dan ada angkanya nggak tuh biasanya supaya mereka bisa lihat, wah kayaknya belum naik seperti ini nih. Kita harus hitung lagi tuh. Itu belum sampai keluar. Karena kan doyan big data. Ya belum sampai situ. Menganalisa. Oke. Ya, waduh, kita terima kasih banget nih teman-teman di OKOC. Kita dapat suatu penerawangan ke depan bahwa waspada tetap, karena kita memang diperintahkan untuk waspada, tetapi nggak perlu terlalu takut atau ada fear atau ada kekhawatiran, apalagi galau. Kalau kita mau expand atau buka, ya lakukan seperti mungkin business as usual. Ya, dan apalagi kita punya peluang besar spending atau pengeluaran anggaran lebih 5 tahunan di 2024 bulan Februari. Jadi teman-teman harusnya bisa memanfaatkan events atau acara-acara ini menjadi bagian dari meluaskan pasarnya. Ada lagi yang mau ditambahin? Udah? Dan cukup lah. Kayaknya kita udah banyak sekali tadi. Oke. Guys, jangan lupa untuk follow Instagram okoc.indonesia dan juga subscribe YouTube channel OKOC Indonesia. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OKOC.